kisahpr.id. Kali ini dengan suasana lebih santai dan ceria bersama Miss Upi dan Miss Nelva. Tapi kita ngobrol dengan Miss Upi dulu nih tentang percintaannya yang seperti di drama Korea, Dreams Come True-nya Miss Upi. Halo Miss Upi. Halo, Miss Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita ketemu sama Miss Upi ya. Miss Upi ini teman lama aku, waktu itu kita kerja bareng ya Miss, di satu sekolah dan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Nah Miss Upi, apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah sangat baik. Oke, Miss Upi mau diceritakan dulu nih Miss Upi, sekarang kegiatannya apa aja? Sekarang aku lagi kebetulan sedang tidak bekerja full time ya, karena udah resign dari tahun 2022, akhir tahun ajaran kemarin udah nggak ngajar lagi di sekolah, jadi full istri rumah tangga aja. Sama ada paling ngajar les aja sih, mantan murid kemarin. Oh iya, yang ada Miss Upi udah nikah berapa lama? dari 2021, Januari 2021. Oke, berarti udah mau 2 tahun ya? Oke, 2 tahun lebih. Oke, nah apa nih Miss Upi hal-hal menarik yang Miss Upi temukan antara sebelum nikah dan sesudah nikah? Banyak sih. Iya, banyak. Apa aja nih? Apa ya? Aku nggak tahu sih. Aku kan belum pernah pacaran sejujurnya seumur hidup aku. Jadi aku pikir sebelum aku nikah tuh, jauh sebelum nikah tuh aku tuh bakal sekaku itu nanti sama suami aku gitu. Aku pasti bakal jaim, pokoknya karena aku sekaku itu dulu dengan relationship tuh, entah itu kaku, entah itu aku juga kayak apaan sih pacaran tuh buat apa kayak gitu. Itu dulu kutu buku gitu kan? Enggak juga. Cuma tuh aku nggak apa ya, kalau pacaran tuh takut gitu. Takut, terus nanti ujung-ujung pacaran kan nikah ya. Jadi kalau pacaran tuh takutnya cepet nikah gitu. Jadi Tapi nggak mesti nikah loh. Pacaran ada orang pacaran. Lingkungan aku dulu kayak gitu Oh, kelihatan. Jadi ada temen pas kuliah pacaran, terus karena lingkungan di desa kan, jadi harus nikah sebelum lulus kuliah nikah. Banyak banget kayak gitu. Jadi aku tuh nggak pernah pacaran karena nggak mau kayak gitu kan. Kamu takut putus di tengah jalan ketika Iya. kamu lagi sekolah? Oke, karena pacaran itu kayak ibaratnya kayak Harus nikah kayaknya, kalau Oke. pacaran tuh harus nikah. image Miss Upi Ya. dulu pacaran nikah gitu Iya, ujungnya. karena lingkungan buat aku berpikiran kayak gitu. Jadi aku menghindari nggak berpacaran. Jadi aku tuh nggak pernah tahu aku tuh kalau sama lawan jenis, aku tuh bakal jadi pribadi yang kayak gimana. Kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau ketemu sama orang A, orang B, ternyata kita bisa jadi orang yang berbeda gitu Iya. kan. Sama temen perempuan aja kan kayak gitu kan. Aku sama Kiki bisa ngomong panjang lebar misalnya, tapi aku ketemu sama temen lain nggak bisa keluar gitu. Iya. Nah, ini nih udah sama dia lawan jenis, dia juga orang asing. Ya meskipun aku kenal sama suamiku sebelumnya, tapi kan tetap aja kita tuh nggak pernah ada relationship kan. Jadi aku tuh nggak pernah ngebayangin aku tuh bakal jadi orang kayak gimana gitu. Pas udah nikah ternyata aku jadi aku yang selama ini terpendam itu justru keluar semua. Oke, justru kamu menemukan orang yang tepat untuk menggali potensi yang ada di dalam diri Alhamdulillah, kamu. nggak cuma menggali potensi, menggali kegilaan, menggali kebodohan, semuanya keluar semua. Karena kamu juga punya partner ya, partner in life ya gitu ya. Gimana tuh ceritanya nih? Kalau kayak gitu berarti ada hal-hal unik dong. Karena Miss Upi belum pernah pacaran, terus gimana bisa nikah? Mau ceritain pas ini kayaknya. Gimana perjalanan? Jadi tuh karena aku tuh nggak pernah pacaran, ibu aku tuh khawatir. Ini kan ini kita diceritain lagi loh. Jadi tuh aku tuh nikah tuh pasti kan kita kalau perempuan tuh biarpun kita bilang kita tuh nggak mau nikah, nggak apa-apa nikah telat asal nikah dengan orang yang tepat. Sekarang kan lagi bergaung kayak gitu kan. Cuma kan pasti secara pribadi sebagai perempuan kita tuh pasti punya kekhawatiran juga kan. Aduh, umurku udah segini. Teman-teman udah pada nikah. Iya gitu, dan aku tuh ada, biarpun aku juga punya prinsip kayak gitu, kalau nggak ketemu orang yang tepat mending nggak nikah gitu kan. Tapi tuh pasti ada kekhawatiran, aku tuh kalaupun nikah kalau bisa jangan lebih dari umur 30. Dan kemarin alhamdulillah ya Allah 30. Tepat, pas 30 kamu langsung nikah. Di Iya. bulan yang sama? Enggak, di pokoknya aku udah menginjak usia 30, nggak lebih di usia 30 aku nikah gitu. Oke. Salah satunya itu. Jadi ibuku tuh juga kan kayak ngatur perjodohan dari aku, bahkan dari aku lulus kuliah ibuku tuh udah mulai
kan ibu aku manggil aku Nok ya, itu kayak sapaan anak perempuan di Indramayu ya. Kalau di sini mah apa misalnya Neng gitu kan, Nok mau ya dikenalin sama ini ya, nggak mau ah gitu. Itu tuh udah sering kayak ibu aku tuh mau kenalin sama orang, mau ngejodoh-jodohin, tapi aku tuh nggak pernah mau. Nggak tahu sih, aku tuh takut dijodohin, kayak itu nggak banget gitu dijodohin tuh. sama orang yang kita baru kenal atau Iya, ya sebenarnya bisa-bisa aja ya kalau kita yang nyoba. Cuma mungkin aku kepengaruh sama tontonan aku juga dari kecil kan. Aku tuh tipikal yang kalau nonton drama Korea romantis itu sangat suka dengan cerita teman kecil atau teman masa lalu bertemu lagi di masa depan. Kayak gitu. Dan itu kejadian ceritanya Miss Upi. Iya, dan aku tuh nggak pernah nyangka kalau itu kejadian. Soalnya pas udah agak desperate, aku tuh pernah kayak yaudah aku dijodohin aja nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya menjelang umur 30 itu ibu aku tuh udah kayak desperate juga ibu aku ya. Pulanglah sekali nggak apa-apa, ketemu dulu lah sekali nih sama ini, kalau nggak suka nggak apa-apa gitu kan. Tapi ketemu dulu katanya. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan aku iyain tuh. Udah aku mau pulang nggak apa-apa, ketemu dulu. Tapi setelah aku ngiyain itu di sini tuh nggak mau ya, nggak kayak mau dijodohin ya. nggak mau, terus aku nggak tenang gitu, kayaknya nggak gini deh caranya, aku nikah tuh nggak kayak gini. Oh ya, selain karena memang aku nggak suka dijodohin, terus tuh aku juga punya apa ya, kayak bukan trauma, tapi aku dari kecil sampai aku kuliah itu kan di Indramayu, di kampung, kayak semua kehidupan aku tuh hampir 100% keputusan besar dalam hidup aku diatur ibu aku. Pas aku udah pergi ke Jakarta, aku tuh kayak ngerasa punya kebebasan sendiri gitu. Nah, menikah adalah keputusan besar kan. Jadi tuh pas balik lagi ibu aku ngatur menikah, jadi kayak kebebasan aku tuh direbut lagi gitu. Jadi ada dua hal krusial kenapa aku tuh bener-bener kontra sama perjodohan. Pertama karena memang akunya juga takut sama perjodohan. Kedua karena kok balik lagi, ibu aku tuh ngatur lagi gitu. Bukan berarti nggak boleh ya. Jadi ada masa dimana dulu itu Miss Upi dari kecil sampai sekolah ya, Sampai lu kuliah, di Indramayu ini Miss Upi kayak diatur semuanya sama ibu. Terus ketika Miss Upi merantau ke Jakarta ya kayak bebas gitu, Miss Upi kayak ngerasa ini gue banget gitu ya, diri gue banget. Terus ketika Miss Upi disuruh menikah itu ada aturan yang kayak balik lagi gitu. Iya, betul. Miss Upi nggak mau balik lagi. Nggak mau di kayak, momen itu. kayak ini tuh gue harus menentukan sendiri kehidupan yang gue Betul. mau. Iya. Gitu. Dan akhirnya gimana bisa mengenalkan si suami ini ke si kebetulan itu tadi aku juga nggak pernah nyangka kalau kisah cinta di drama Korea yang aku suka itu terjadi beneran sama aku. Soalnya kan aku tuh punya crush waktu SMP tuh, aku tuh malah ngebayanginnya tuh dasar ya, ini nih nggak, maksudnya ini sesuatu yang terlalu apa ya, kalau terjadi juga terlalu wah gitu. Crush aku waktu SMP itu aku berharapnya sama doi, tapi itu ternyata kan terlalu jauh dunianya. Tapi di balik itu saat aku ternyata suka sama orang ini, ternyata suami aku ini yang mana dia juga teman sekolah aku suka sama aku sejak dulu. Ini kayak drama-drama Iya, jadi itu pas itu tahun kita nikah 2021 ya, 2020 berarti. Di 2020 awal sempet chattingan, tapi waktu itu nggak berkembang karena aku juga sibuk kerja, plus suami aku tuh waktu sebelumnya juga dia pernah kayak chatting sekali terus menghilang. Menurut suami aku sih waktu itu dia belum pede dan dia juga masih struggling sama kerjaan. Nah pas di 2020 awal itu dia udah mulai lebih confidence gitu kan, ngedeketin aku. Cuma karena dia confidence, dia tuh chattingnya tuh kayak ngegodain gitu dong. Jadi tuh apaan sih lo gitu? Sempet ilfil. Iya apaan sih? Jadi tuh kamu ngapain kayak gini gitu kan? Jadi tuh dia juga mengkerut lagi gitu. Akhirnya kita lost kontak sampai akhirnya aku dijodohin gitu kan. Terus aku menolak, dalam hati menolak, terus aku inget nih sama suami aku yang pernah chat di awal tahun. Terus akhirnya sama si doi kan belum jadi suami waktu belum itu. jadi. Tepat banget setelah aku balas ibu aku, oke, aku pulang ke Indramayu ya. Setelah itu aku nggak tenang, terus aku nggak mau kayak gini. Aku inget chatan terakhir sama suami waktu itu belum. Aku WA suami. Menurut suami aku sih bilang sebenarnya itu tuh nomor aku tuh udah dihapus dari dia karena dia udah ngerasa tertolak gitu. Biarpun dia nggak nembak waktu itu ya. Tapi menyatakan cintanya iya saat itu. tapi kayak nggak nanyain diterima atau enggak ya? Enggak, saat itu nggak menyatakan cintanya. Emang dia nggak menyatakan cintanya, cuma respon aku itu kan kayak gitu. Jadi menolak jadi menurut dia kalau aku maju lagi pun kayak bakal ditolak di saat itu ya. Jadi dia udah menghindar. Habis itu kita nggak pernah ada kontak sampai akhirnya
aku hubungin dia lagi tuh setelah ibuku minta perjodohan itu. Aku soalnya kan suami aku tuh 2 tahun lebih muda dari aku dan adik kelas aku, jadi aku WA dia tuh, hai adik kecil. Terus itu hai adik kecil, udah pas aku WA itu tuh beneran pertama kalinya aku seumur hidup tuh ngechat cowok. Dan itu tuh buat Karena ngajak kondisinya kedesak ya. itu setelah aku ngechat aku langsung banting itu handphone. Langsung kayak, "Nggak, aku gimana nih kalau dia nggak ini hancurin uangnya." Karena ibaratnya kamu udah pernah dikejar-kejar, kayak kamu nolak, terus kamu kayaknya kesempatan Iya. bagus nih gitu, kamu ambil lagi, terus balas gimana? Lama balasnya. Lama. Tahu-tahu pas udah nikah, pas aku tanya kenapa balasnya lama, katanya dia lagi di toilet sambil lagi mulai. Pas udah kan udah bales itu juga dia lama karena pembukaan aku tuh hai adik kecil, kata-kata pembukaan aku kayak gitu. Apa nih dia Nggak enak mau lah. ngajak aku katanya kayak gitu. Terus kenapa? Tapi dia udah ngapus nomor aku, cuma dia masih tahu kalau itu aku, mungkin dari fotonya atau apanya. Singkat cerita pokoknya aku to the point ya. Aku mau dijodohin sama ibu aku akhir bulan ini pulang gitu kan. Kamu gimana kemarin pas waktu chatan aku tuh maksudnya apa? Kalau kamu emang main-main ya udah, kalau misal intinya kayak gitulah ya. Kalau misalnya emang ada niat serius ya aku nggak jadi sama perjodohan. Nah, di situ dia balesnya lama panjang langsung diceritain lah. Langsung Gitu. oke, aku mau ngelamar kamu, jangan ada ngelamar kamu. Iya gitu langsung, aku udah suka sama kamu kalian sejak dulu gini gitu. Ya aku agak meleleh juga ya. Berapa lama prosesnya tuh kan dari Waktu dia chatting pertama itu yang terus kita lost kontak tuh di bulan Februari, aku ingat banget di bulan Februari, nggak nyampe sebulan tapi akunya udah, soalnya dia kan agak genit waktu itu ya. Sebelumnya nggak pernah genit, tapi pas di bulan itu tuh agak dia udah genit. pede, Udah pede. pede. Jadi aku yang feel kan, apaan sih kamu, ih jijik deh, aku nggak ada kata-kata kayak gitu. Terus kayaknya dia langsung down gitu kan, terus itu di bulan September, dari Februari ke September. Dan dari Februari ke September ini ternyata suami aku tuh pernah pacaran sekali. pelampiasan itu? Mungkin, tapi putus di situ katanya. Pokoknya nggak lama lah sama itu, untungnya udah putus ya sama mantannya. Dan di September itu kalau nggak salah awal September yang aku ngejanjin ibu aku pulang ke Indramayu itu akhir September. Tapi akhirnya pas aku udah okein sama suami aku itu, aku bilang ke ibu aku kan, nggak jadi perjodohan, aku dapet cowok. Pas banget itu di malam yang sama aku niyain pulang buat dijodohin. Tapi saat itu juga aku langsung bilang nggak jadi dijodohin, aku dapet cowok. Nah ini ibaratnya kayak dreams come true-nya kamu, kayak pengen nikah sama orang yang lama gitu, orang kecil, teman kecil, terus akhirnya ketemu sama si suami ini. Ibaratnya yang tadi yang kamu bilang adik kelas kamu ketemu lagi, terus kamu juga nikah di umur yang kamu pengen ya. Iya, nggak lebih dari itu gitu. Kayak doa, ya itu kan juga buah dari doa kita selama ini kan sebenarnya. Itu kayak angan-angan atau mimpi yang terwujud gitu gak sih? Kayak pengennya kayak gini, pengennya kayak Iya, gini. kayak Kiki aja kan waktu umuran kemarin kan gitu kan, akhirnya dapet juga kan. Dan itu gak lama prosesnya, langsung lamaran, langsung Iya, jadi kan nikah. Di akhir September itu rencananya kalau aku jadi pulang tanpa suami sebelumnya bakal dijodohin kan, bukan bakal dijodohin, bakal bertemu dengan calon orang yang akan dijodohin sama aku, tapi nggak gagal. Akhirnya aku jadiin waktu itu, soalnya itu kan aku udah ambil cuti kan, jadi aku bisa pulangnya pas itu doang. Jadi aku rencananya bawa pulang suami aku itu cuma buat dikenalin, sebatas dikenalin, tapi ternyata si suami akunya tuh udahlah langsung nikah. enggak, lamaran dulu. Oke. Dulu, terus orang tua aku di rumah. Sebenarnya itu nggak bagus sebagai contoh ya, harusnya tetap ada background checking lebih dalam ya. Tapi orang tua aku di rumah tuh tanpa banyak nanya, harusnya kan telepon dulu, ini cowoknya siapa nih? Konfirmasi, nanya bibit bebet bobot. Iya, nggak? itu nggak ada, orang tua aku nggak ada. Sebenarnya itu nggak bagus, tapi mungkin percaya Udah percaya aku, sama kamu mungkin. kali, karena kamu kan ibaratnya udah banyak pertimbangan ya buat milih-milih cowok gitu. Kalau dilihat dari proses tadi kan nggak banyak pertimbangan. Kayak karena ini kamu menolak untuk dijodohkan, karena kamu nggak mau
nggak mau keulang peraturan-peraturan ibu kamu dari masa kamu kecil sampai kuliah itu Iya. kembali lagi, apalagi ke orang yang dijodohin Iya. gitu ya. Cuma memang kalau misalnya prosesnya aku di awal tadi memang sebenarnya nggak, itu agak bahaya karena aku belum melakukan background checking. Yes. Aku melakukan background checking itu setelahnya, Setelah nikah. bukan setelah chatting malam itu tuh, minggu depannya lagi baru gitu. Jadi setelah iya oke, aku mau nikahin kamu katanya, ya udah oke. Nah, itu baru background checking, tempat kerja kamu di mana, aku datang ya, kayak gitu baru. Harusnya kan ya aku nggak tahu mana yang lebih baik ya, tapi kayaknya better kita tuh background checking di awal sebelum oke nikah gitu. Nah kalau aku oke nikah dulu, langsung oke kita sepakat nikah, baru background checking, lamaran, nikah. Ya itu kan kamu ada background, aku juga nggak ada sih background checking. Kayak misalnya aku ke tempat kerjanya sampai sekarang sudah menikah pun aku belum pernah kayak di tempat kerja kamu yang mana, aku kesana ya, kamu belum pernah kayak gitu. Ya di satu sisi sebenarnya nggak apa-apa ya, cuma itu kalau untuk ya sebenarnya ya nggak apa-apa sih, balik lagi itu kan bergantung situasi. Cuma kan melihat banyak sekarang tuh banyak masyarakat yang banyak yang bohong, Oke. banyak yang ditipu. Kan buat adik-adik gemes di luar sana, Iya. baiknya background checking dulu Iya. gitu. Betul. Cuma separah, maksudnya tidak beruntungnya aku kalau misalnya suami aku ini gimana, untungnya dia kan orang satu desa. Jadi kalau dia ngapa-ngapain macem-macem bisa langsung didatengin rumahnya. Tapi setelah kamu background checking itu nggak apa-apa kan, suami kamu nggak apa? Maksud tuh sebenarnya sih kalaupun background checking itu asalkan dia nggak nipu banget ya, nggak nipu. Misalnya dia penjahat baru kan nikah ini, kalau misalnya kayak kerjaannya gimana kan nggak apa-apa. Aku juga udah niain di awal, dan aku bukan tipe yang bakalan apa sih mengubah komitmen, Mempermasalahkan. nggak mengubah komitmen gitu. Oke. Aku udah memutuskan di awal, makanya kenapa aku nggak mau pacaran itu karena aku takutnya kita tuh berkomitmen menikah, aku yang nggak mau. Oke. Jangan sampai aku yang memutuskan untuk tidak gitu, itu kan akan menyakiti dia. Gimana yang ngejelasinnya? Ya, Ya, gitu. PHP ya, Ya, kalau anak gitu. laki-laki. Jadi pas aku akhirnya memutuskan, biarpun itu sangat spontan, tapi karena aku udah kayak yaudah nikah gitu, sebisa mungkin sih aku nggak bakal membatalkan ya. Yang penting pas background checking tuh ya nggak kriminal kayak gitu Iya. aja sih. Iya. Dan itu akhirnya menikah dengan teman kecil, adik kelas Siti di SMP dan di Ternyata SMP-nya bareng, SMA-nya bareng, cuma aku baru kenal dia itu pas kuliah. oh jadi SMP, SMA dan kuliah di tempat yang sama. Iya. Harusnya dia itu 2 level di bawah aku, tapi SMA-nya dia cuma 2 tahun. Oh, Jadi pas angka. kuliah dia 1 tahun di bawah. Oh gitu. Ya, dan sekarang sudah menjadi istri rumah tangga. Istri rumah Ya, alhamdulillah ya. Terus sebelumnya kan Mbak Supi itu udah pernah kerja dengan anak berkebutuhan khusus. Gimana tuh kesannya ketika bekerja dengan anak berkebutuhan khusus? Aku kan background-nya memang pendidikan, tapi kalau sama anak berkebutuhan khusus tuh emang waktu kemarin ngajar di situ pengalaman baru. Waktu kuliah kan aku pendidikan bahasa Inggris kan. Iya. Selama kuliah tuh kita tuh lebih kayak belajarnya bikin administrasinya, lesson plan-nya gitu kan, atau materi-materi. Nggak ada mata kuliah tentang psikologi anak. Ada sih mungkin, tapi kayak tipis-tipis lah ya. Sedikit ya, secara umum aja. Ya, jadi tuh yang namanya bertemu anak kebutuhan khusus tuh kayak kaget juga gitu. Tapi ada ini sih, kayak ada takdir di situ. Jadi waktu sebelum aku bekerja di sekolah itu yang berkebutuhan khusus, aku tuh kan ngajar di tempat khusus. Selama ngajar di tempat khusus, aku tuh ikut komunitas, ikut aktivitas gitu kan. Namanya salah satunya kelas inspirasi. Pernah dengar kayak? Pernah sih. Waktu aku itu kelas inspirasi 5, angkatan 5. Jadi kelas inspirasi itu kita tuh kayak ngajar di sekolah-sekolah dari berbagai macam profesi, gak cuma guru kan. Misalnya aku kerjanya dokter, pas ikut kelas inspirasi kita bisa ngajar sehari di Pokoknya sekolah semua itu, profesi ikut ngajar. ikut ngajar, plus memperkenalkan profesi kita ke anak-anak. Selama ini kan anak-anak taunya profesi itu dokter, polisi, abri, ya mana tahu ada profesi baru yang mereka nggak tahu, akhirnya bisa dikenalin sih. Aku ikut tuh, sebenarnya ikut itu tuh selain karena pengen ya bersosialisasi, terus mana tahu dapet jodoh kan. Ya. Saat itu kayak gitu cara Karena ikhtiarnya. jomblo kan. Iya, waktu ya. itu masih baru lulus kuliah juga, baru kerja. Nah, salah satu
kegiatan penutup di sekolah inspirasi, di kelas inspirasi itu ngundang murid-murid berkebutuhan khusus saat itu. Jadi selama 4 kali dilakukan, kelas inspirasi itu tuh selalu di sekolah umum. Tahun kelima pas ada aku, mereka tuh baru kali itu masuk ke sekolah berkebutuhan khusus. Tapi kayak cuma misalnya itu kan kelas inspirasi Jakarta, misalnya ada 100 sekolah nih, cuma 1 atau 2 sekolah berkebutuhan khusus gitu. Dan itu baru. Nah pas mereka diundang, aku tuh kayak pas ngelihat mereka di atas tuh kayak oh wow gitu. Maksud tuh kayak aku tuh selama ini ngajar tuh nggak ada apa-apanya gitu. Gimana nih guru-guru yang ngajar mereka nih kayak gitu. Itu tuh cuma pikiran kayak gitu aja, padahal nggak minta nggak minta, cuma berpikir sekilas gitu doang. Jadi kita masuk ke tema anak-anak berkebutuhan khusus dan ada teman kita satu lagi, Nelva. Silakan Nelva. Silakan bergabung Nelva. Ini dia Ya, Nelva. kita masuk ke Aku sambil minum. iya boleh. Kita sambil minum. Aku juga boleh sambil minum ya. Ya, silakan. Nggak apa-apa sih nih, kita ngobrol santai aja Nelva. Sehat ya. Ini jus seledri, kale, Pare, apa sih namanya tadi, lupa. green apple ada, Green apple, terus sama apa lagi ya, pineapple. Ya pokoknya ini jus sayur dan buah supaya aku tetap sehat dan tetap panas. Bener banget. jadi Terima kasih sudah menonton kisahpr.id. Silahkan like, subscribe, dan berikan komentar yang positif. Jangan lupa follow Instagram kisahpr.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.